Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johar Arifin dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 6C. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil dari penelitian saya sendiri mengenai studi fikih perempuan, refleksi Kiai atas wacana agama dan gender, tafsir dari Buya Husein. Nah, apa saja isinya? Nanti di awal akan ada latar belakang. Latar belakang di sini menceritakan kemunculan seorang Kiai Haji Husein Muhammad dalam konteks pemberdayaan fikih perempuan di Indonesia. Nah, teman-teman patut dicatat di sini secara khusus Kiai yang sehari-hari menjadi salah seorang pengasuh pesantren Darut Tauhid Arjawinangun Cirebon ini lahir dan menjadi salah seorang aktivis hak-hak perempuan yang paling menonjol gitu, atau bisa dikenal ulama perempuan atau feminisme. Nah, bukan hanya di kalangan pesantren saja, tapi juga di kalangan aktivis perempuan muslim secara keseluruhan dengan kemampuannya yang sangat baik dan khazanah literatur Islam dari kiai yang pernah belajar di Kairo, Mesir ini selalu menarik. Nah, Kiai Husein Muhammad adalah salah satu dari ulama yang sedang ikut melakukan pembaharuan ini dengan mengusung isu wacana kesetaraan dan keadilan gender dengan paradigma feminisme Islam, fikih atau hukum Islam. Nah, karena menurut beliau, kehidupan masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh sikap beragama masyarakatnya. Pola tradisi, kebudayaan, dan pola hidup masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan. Nah, lebih khusus dari teks-teks keagamaan. Nah, adapun riwayat hidupnya yaitu Kiai Haji Husein Muhammad atau sering bisa disebut Buya Husein. Nah, ia lahir pada tanggal 9 Mei 1953 di Cirebon. Beliau merupakan putra kedua dari 8 bersaudara dari pengasuh Kiai Haji Muhammad bin Ashrafuddin dan Nyai Hajah Ummu Salma Syatori. Nah, ayahanda beliau Kiai Haji Muhammad adalah putra dari Haji Ashrafuddin dan Mimi Zainab. Nah, menurut keterangan bahwa Ashrafuddin adalah seorang keturunan Gujarat India yang hijrah ke Semarang. Nah, Kiai Haji Husein Muhammad menikahi Nyai Hajah Lilik Nihaya Fuadi. Buah dari pernikahannya beliau dikaruniai 5 orang putra putri. Anak-anak beliau diantaranya ada Ning Hilya Aulia, Ning Layali Hilwah, Gus Muhammad Fayyaz Mumtaz, Ning Najla Hamadah, dan Gus Fazla Muhammad. Adapun sanad keilmuannya, Kiai Husein Muhammad mulai pendidikan dengan belajar di SD, SMP di pesantren Darul Tauhid Arjawinangun Cirebon. Nah, siapa sih orang yang tidak tahu pondok pesantren Darul Tauhid di Arjawinangun? Sosok ulama yang sangat aktivis gitu, terkenal dari pemikirannya gitu. Nah, setelah selesai dari Cirebon, dari SD SMP, beliau melanjutkan pendidikannya dengan belajar di SMA Aliyah di pesantren Lirboyo Kediri. Nah, kemudian beliau juga kembali melanjutkan studi S1 di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTIK Jakarta Ciputat tahun 1973-1980. Di tahun 1980-1983 Buya Husein kembali melanjutkan studinya di kajian khusus Arab di Al-Azhar Kairo, Mesir. Nah, di tempat ini beliau mengaji secara individual pada jumlah ulama Al-Azhar. Adapun guru-guru beliau yang pertama yaitu Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo, dosen-dosen di PTIK Jakarta Pusat. Kemudian
guru-guru di Universitas Al-Azhar Mesir. Nah, kemudian karya-karya beliau yaitu ada sekitar 10 lebih lah kalau tidak salah. Yang pertama, fikih perempuan ini yang sedang kita kaji. Yang kedua, refleksi Kiai atas wacana agama dan gender. Yang ketiga, Islam agama ramah perempuan. Yang keempat, Ijtihad Kiai Husain. Yang kelima, upaya membangun keadilan gender. Yang keenam, dakwah fikih perempuan atau modul pelatihan. Yang ketujuh, fikih seksualitas. Yang keempat, yang ke berapa? 8, fikih AIDS. Kemudian yang ke-9, mengaji pluralisme kepada Maha Guru Pencerahan. Terus yang ke-10, mengarungi sufisme Gus Dur. Kemudian berlanjut ke metode teknis penulisannya. Nah, di sini beliau menggunakan metode yang digunakan dalam setiap pengambilan kesimpulan dalam setiap hasil pemikirannya. Nah, beliau akan mencari landasan permasalahan dalam Al-Quran dan membandingkan penafsiran ulama mengenai ayat tersebut. Nah, jika ayat tersebut diperjelas dalam hadis atau bahkan ada yang memang berlandaskan dengan hadis, maka beliau akan meneliti kualitas sanad hadis tersebut. Nah, kira-kira hadis ini sahih atau dhaif, lemah atau kuat gitu loh. Nah, jika permasalahan tersebut telah dijabarkan oleh fuqaha, maka beliau meneliti ulang berbagai pengambilan keputusan ulama tersebut, baik dari berbagai metode usul fikih, kaidah fikih, hingga pengaruh sosial dan relevansi yang mempengaruhi keputusan para ulama tersebut. Nah, pemikiran-pemikiran yang beliau tuangkan dalam buku Fikih Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender ini telah disebutkan sebagai gagasan kontemporer dalam kultur masyarakat Islam Indonesia. Namun, meskipun begitu, beliau sebenarnya banyak sekali bersumber dari berbagai ulama dan kitab klasik. Nah, baik dari kitab fan ilmu fikih atau tafsir hingga hadis gitu. Nah, pertama, dalam ilmu fikih, Kiai Husain itu lebih sering menggunakan pendapat dari Imam Syafi'i atau yang bisa kita kenal madhab Syafi'iyah. Nah, serta para ulama madhab Syafi'iyah atau Hanafiyah dibandingkan para ulama Hanabilah atau Malikiyah. Kiai Husain Muhammad melihat dari beberapa kasus di mana ulama-ulama tersebut lebih solutif dan memiliki berbagai opsi kemudahan di setiap pendapatnya. Nah, kemudian kedua, dalam ilmu tafsir beliau sering kali menggunakan pendapat Imam Thabari. Nah, jarang beliau juga mengutip dari Imam Al-Qurtubi atau Ibnu Katsir gitu. Hal tersebut karena Imam Thabari dikenal sebagai mufassir yang ahli dalam sejarah dan sering menggunakan pendekatan sosial masyarakat dalam setiap jejak sejarahnya. Kemudian yang ketiga, dalam ilmu hadis beliau banyak menggunakan kitab-kitab hadis kutubus sittah. Nah, karena seringkali terdapat perbedaan redaksi matan hadis di setiap riwayat hadis, maka perlu digunakan penelusuran lebih lanjut atau bahasa kerennya yaitu observasi gitu. Nah, jadi secara singkatnya, tafsir gender adalah penafsiran ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai perbedaan jenis peran, perilaku, ekspresi, dan identitas perempuan dan laki-laki, tentunya diaplikasikan secara adil dan tidak biasa untuk membebaskan manusia dari diskriminasi sebagai bentuk perwujudan Al-Qur'an sendiri. Nah, kemudian selanjutnya yaitu metode hermeneutik. Nah, pada intinya, beliau menggunakan metode hermeneutik ini merupakan ilmu yang membahas tentang penafsiran gitu. Dan bermakna interpreting and understanding lah, begitulah kurang lebihnya dalam memahami sebuah teks. Nah, hermeneutika merupakan suatu ilmu atau teori tentang penafsiran untuk menjelaskan suatu teks beserta ciri-cirinya baik secara objektif, arti gramatikal, kata-kata dan berbagai macam variasi historinya, maupun subjektif maksud dari pengarang. Nah, kemudian menurut Aminah Wadud, tafsir klasik beridentik atau mistik menghasilkan produk penafsiran yang telah membatasi peran dan hak perempuan, bahkan lebih daripada itu
membenarkan akan kekerasan atas perempuan. Nah, jadi dahulu kan sebelum Islam masuk atau sebelum Al-Qur'an sudah ada, belum ada gitu. Martabat seorang perempuan itu sangat dihina menurut Amenawadi gitu. Sangat turun sekali. Nah, makanya setelah Islam datang, martabat seorang perempuan naik lebih tinggi daripada martabat seorang laki-laki. Gitu loh. Kemudian metode hermeneutika yang identik berpihak terhadap keadilan serta kesetaraan gender, maka kiranya terlihat pentingnya sebuah penafsiran Al-Qur'an yang berbasis feminis. Nah, yakni berpedoman kepada ide-ide keadilan dan kekerasan gender serta menolak terhadap sistem patriarki. Nah, pemahaman teks yang dipegang oleh Kiai Husain dalam memahami ayat-ayat relasi gender dalam karya-karyanya, pertama, prinsip Al-Qur'an sebagai kitab hidayah, yaitu kitab petunjuk. Berdasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an, ia mengasumsikan bahwa Al-Qur'an adalah kitab al-huda. Kemudian sedangkan metode dalam penafsiran antara lain adalah yang pertama menggunakan metode tahlili, yaitu analitik adalah metode penjelasan kandungan ayat secara runtut untuk meletakkan dasar rasional bagi pemahaman akan Al-Qur'an secara teoritis, yakni hukum fikih, dalil syar'i, arti bahasa, akhlak dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan metode ijmali. Nah, dengan global, menyeluruh, adalah metode penafsiran yang runtut, singkat dan menyeluruh sehingga mudah dipahami namun kurang dapat menguak makna ayat dan tuntas menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, metode muqarrin adalah perbandingan antara ayat dengan hadis atau antar mufasir dengan titik perbedaan dari objek yang dibandingkan. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan metode maudhu'i atau tematik gitu. Adalah tafsir berdasar tema tertentu lalu mengumpulkan setiap ayat yang berhubungan dengan tema yang kemudian ditafsirkan untuk menjabarkan hakikat tema. Nah, berdasarkan uraian mengenai tafsir tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tafsir gender merupakan bentuk tafsir bil ro'i, yaitu dengan menggunakan metode maudhu'i, sedangkan coraknya yaitu menggunakan budaya kemasyarakatan. Nah, contoh-contohnya itu contoh analisis tafsir yaitu pada surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, artinya itu langsung saja. Nah, pertama kata litaskunu ilaiha. Nah, yang secara umum diterjemahkan agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Nah, dalam kamus Al-Munawwirin karangan Ahmad Warson Munawwir dari Krapyak Jogja menyebutkan kata sakana sebagai akar kata dari litaskunu dengan sejumlah arti antara lain diam atau tidak bergerak. Diam tidak bergerak lah, tetap menetap gitu, bertempat tinggal, tenang dan tentram. Nah, pengertian ini Kiai Husain menafsirkan pernikahan itu sebagai wahana atau untuk perlindungan untuk menjalani hidup dengan penuh kedamaian, ketentraman. Nah, yang kedua kata mawaddah yaitu Kiai Husain menafsirkan dengan menukil dari Muqatil bin Sulaiman, ahli tafsir klasik, mengemukakan pandangannya bahwa kata mawaddah memiliki 4 arti. Bisa menampung, bisa ya sebagai macamnya. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah al-mahabbah. Al-mahabbah itu adalah kesenangan dari jiwa atau cinta. Nah, an-nasyid mawaddah, an-nasyid atau nasihat, al-sillah hubungan yang kuat. Dengan ketiga arti ini, pernikahan merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasehati, dan saling menghargai satu sama lain. Nah, kesimpulannya sebagai feminis muslim,
Kiai Husain Muhammad telah mencoba merespon persoalan kehidupan kontemporer dengan paradigma metodologis tafsir feminis. Prinsip-prinsip penafsirannya sebenarnya bernuansa hermeneutis, hanya saja ia tidak melandaskan pikirannya dengan para filosof barat. Nah, dengan jeli ia telah melandaskan pemikirannya pada dua pemikir ternama di dunia Islam, yakni Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Shatibi. Nah, prinsip penafsiran yang berkaitan dengan teks yang diambil dari Asy-Syatibi itu berprinsip tentang pengetahuan sejumlah kondisi dan konteks muqtayat al-ahwal. Kemudian atau kondisi bahasa nafs al-lughah gitu loh. Konteks muktab audiens. Kemudian konteks mutaib pembicara. Nah, sedangkan prinsip pemahaman dari sisi horizon konteks teks dengan mengetahui konteks yang lebih luar al-umur al-kharijiyah, yakni pemahaman tentang tradisi, adat istiadat masyarakat Arab dalam berbahasa, bertingkah laku dan berinteraksi ketika teks-teks Al-Qur'an diturunkan. Nah, pemahaman teks-teks juga bisa dilakukan dengan menggunakan nalar rasional. Kemudian pemikiran tafsir gender Kiai Haji Husain Muhammad adalah bentuk pemikiran moderat Islam yang tak terbatas zaman, tempat maupun keadaan. Nah, pemikiran beliau membantah stigma yang dibentak patriarki selama berabad-abad tentang peran perempuan sebagai anggota masyarakat, anak, istri, bahkan sebagai dirinya sendiri. Nah, penerapan dasar agama yang rahmatan lil alamin dan berkeadilan tanpa memandang gender adalah yang ingin disampaikan beliau. Di setiap permasalahan, setiap perempuan berhak memiliki hak akses, partisipasi, dan manfaat yang sama bagi masyarakat. Pemikiran beliau yang sesuai dengan prinsip Islam tersebut akan berimplikasi besar terhadap pendidikan Islam jika diterapkan. Nah, jadi bukan hanya laki-laki saja yang bisa menjadi seorang pemimpin, yang berhak menjadi seorang pemimpin, melainkan seorang perempuan juga berhak atas dirinya sebagai pemimpin gitu. Dari saya segitu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.